Selamat pagi Bapak Ibu saudara berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kita waktu yang baik untuk kita boleh ada dalam rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kiranya hari ini dalam ibadah ini kita boleh diberkati Tuhan, kita boleh menikmati sukacita dan kebahagiaan sehingga kita pulang juga dengan kemenangan dan berkat daripada Tuhan. Kita akan melakukan ibadah kita pada pagi hari ini kan dipimpin oleh Saudara Henry, Ketua GPS Korps Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Ya, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena pada pagi hari ini kita sehat ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan cukup sejuk ya kalau saya rasakan pada pagi hari ini dingin ya. AC-nya sudah baru gitu. Dan kita sudah lebih nyaman lagi untuk menyembah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, seminggu sudah kita lewati. Pada saat ini adalah momen yang sangat baik bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk berterima kasih karena kita memiliki Allah yang setia. Mari kita menyembah Dia. Kita bersyukur karena Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu Saudara. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Mari kita semua menyembah Dia, bahwa Dia adalah Allah yang setia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari kita semua bangkit berdiri, kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yesus, Kau telah segala yang mulia dalam. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Kita memuji Dia karena Dia Allah yang setia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu.
Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Dengan segenap hatimu kita sembah Dia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, umat-Mu. Kami yang sering meninggalkan Engkau Tuhan, dengan segala permasalahan kami, pergumulan kami, ketidaksetiaan kami. Tapi kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Gak pernah henti-henti Tuhan kami rasakan. Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Hanya pujian kami, syukur kami. Kami mau persembahkan kepada-Mu Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya mohon kesediaan Ibu Mayor untuk membagi dalam doa. Bapa di sorga, kami telah siapkan hati kami untuk beribadah. Biarlah Tuhan urapan-Mu atas setiap kami yang hadir pagi hari ini. Sehingga di hari perhentian-Mu ini Bapa, kami sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan kembali memenuhi hati kami, memenuhi jiwa kami Tuhan. Sehingga kami boleh pulang dari tempat ini nanti dengan penuh sukacita, dengan penuh kekuatan baru, dengan penuh damai sejahtera Tuhan, untuk kami menjalani hari-hari kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh-sungguh menyiapkan hati kami untuk menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, semua yang melayani Tuhan urapi, sehingga Tuhan hari ini kami boleh melihat karya Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh ibadah ini jadi dalam pertolongan Tuhan, karena kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetap tinggal bangkit berdiri, kita akan membaca bersama-sama pengakuan iman bala keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu Esa dan Maha Sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya
bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa. Tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka. Dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan lanjutkan ibadah ini dengan satu pujian dari nyanyian Bala Keselamatan nomor 50 yang mengatakan bahwa kita tetap merindukan api itu, Roh Kudus itu. Walaupun Pentakosta mungkin sudah lewat, sudah kita rayakan, tapi kita percaya kita memiliki semangat itu, amin. Kita mau memuji Dia melalui nyanyian Bala Keselamatan nomor 50. Lihatlah kami yang menanti Roh Kudus yang telah dijanji, berikanlah Pentakosta lagi, curahkanlah sekarang api-Mu. Oh Kristus, api penyucian, curahkanlah sekarang api-Mu yang dibeli oleh darah Tuhan, curahkanlah sekarang api-Mu. Lihatlah kami yang menanti Roh Kudus yang telah dijanji, berikanlah Pentakosta lagi, curahkanlah sekarang hati. Ayat yang kedua, Allah Elia, oh dengarlah, curahkanlah sekarang api-Mu bagi hidup mati kami setia, curahkanlah sekarang api-Mu supaya menghanguskan dosa, terjadi revolusi jiwa, curahkanlah sekarang. Hanya yang ketiga, api yang sangat dibutuhkan, curahkanlah sekarang api-Mu dan beri apa yang diperlukan, curahkanlah sekarang api-Mu agar berbuat yang benar, menang seperti pendekar, hidup suci dengan tak cepat, curahkanlah sekarang api-Mu. Ya, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara bersuka cita? Mau diberkati oleh Tuhan? Mau dapat berkat? Nah, kalau biasanya kita manusia nih, kalau dapat persoalan, aduh susah nih. Tapi hanya satu yang dapat memberikan kebahagiaan, sukacita, yaitu Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri kembali supaya lebih semangat
Nah, pagi hari ini pujiannya itu agak-agak begini. Nah, jadi gerak ada rege-regenya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau gerak sedikit untuk Tuhan. Sungguh kau mempesona. Bisa digerakkan, dinikmati saja ini pujiannya, karena Tuhan baik. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Oh, oh, oh. Ke kanan ke kiri ya, dua kali. Oh, yalalala. Semua belum gerak ya? Bergerak lagi, sekali lagi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Yalalala. Sungguh kau mempesona. Yuk. Sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Kau buktikan kasih-Mu. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Mari kita semua memuji. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Sekali lagi. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Sialala. Sialalalala. Sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Bersama kau buktikan kasih-Mu. Kau buktikan kasih-Mu. Mati gantiku, hapuskan dosaku. Siap-siap, mari bersorak. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu. Sekarang ku menerima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Bersorak, wow, oh, 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 oh. Sialalalala. Sekali lagi, serukan, wow, oh, oh. Sialalalala. Mahkota kehidupanku. Haleluya. Siapa yang mau diubahkan oleh Tuhan, semua menjadi baru. Amin. Kita akan lanjutkan. Kita memiliki Allah yang dahsyat, bukan? Allah kita dah kurang keras. Allah kita sekali lagi, Allah kita. Haleluya. Kita akan pujikan Allahku dahsyat.
pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Dari pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah. Tinggi, jangan lemah. Terus Allahku dahsyat, sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah berolahraga sedikit, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kolekte. Saya mohon kesediaan petugas kolekte. Akan diiringi dengan pujian, ku tak mundur apapun harganya. Selamatkan jiwa. Biarlah kita pada pagi hari ini akan menyembah Tuhan sekali lagi. Jika salib tuntut pengorbananku, jadi hamba dari Tuhan aku. Jika malam datang meliputiku dan manusia menolak Tuhanku, kita mau katakan ku tak mundur, tak mundur. Apapun harganya, ku nimbang untuk sampaikan
sekali lagi kornya. Saya mohon kesediaan sekali lagi untuk Ibu Mayor Evelyn membawa kita dalam doa persembahan dan syafaat. Ku tak mundur, Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, hati kami penuh dengan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Karena sungguh luar biasa Tuhan memelihara hidup kami. Setiap saat Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami kemanapun kami pergi. Saat kami mengalami apapun Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan Engkau tidak pernah tertidur dan terlelap, terus memperhatikan dan menjaga kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami saat ini Tuhan memberikan persembahan kami. Kami tahu Bapa kecil dan tidak sebanding dengan pengorbanan-Mu. Tapi kami telah memberikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Tuhan suci kuduskan semua persembahan yang telah kami berikan, sehingga dapat dipergunakan untuk kelanjutan pelayanan Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan semuanya. Biarlah Tuhan memberkati semua persembahan ini Bapa. Bapa di sorga, hamba juga berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan, baik yang hadir pagi hari ini, mereka yang ada di rumah, dimanapun mereka ada hari ini, Tuhan pun menyertai dan memberkati hidup mereka Bapa. Kembali mereka akan bekerja, berusaha sepanjang minggu ke depan. Doa kami Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka saat mereka mungkin dalam keadaan jatuh dan terpuruk dalam pekerjaan. Di dalam nama Yesus Engkau menopang, Engkau mengangkat mereka Bapa. Karena itulah jaminan-Mu bagi hidup kami. Kami tidak sampai jatuh tergeletak karena tangan Tuhan yang perkasa menopang hidup kami. Bapa di sorga, hamba serahkan jika ada yang sakit, jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan lawat mereka hari ini di dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka, berikan mereka kekuatan baru. Berapa jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia yang tidak dapat beribadah, Tuhan juga memberkati mereka. Kami ingat bagi Ibu Sindong, Tuhan berkati. Kami ingat Bapak Soekarno, Tuhan juga memberkati. Kami ingat Bapak Sugiono, Tuhan juga memberkati. Mereka telah lanjut usia dan tidak dapat beribadah. Tuhan berkati mereka hari ini. Kami bersyukur juga ada berapa jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, namun mereka tetap semangat untuk beribadah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk teladan hidup mereka, untuk tetap setia, untuk ada dalam ibadah-ibadah ini Bapa. Kami percaya Bapa, sukacita mereka terus melimpah atas hidup mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk semua apa yang menjadi pergumulan dalam usaha-usaha jemaat-jemaat Tuhan. Kami tidak mengerti Tuhan, kami tidak memahami, tapi Tuhan melihat setiap usaha mereka. Janji-Mu Tuhan, setiap cucuran keringat mereka Engkau perhitungkan Bapa. Engkau buat berhasil segala usaha mereka. Dan Tuhan terus menopang mereka Bapa menjalani hari-hari ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu kami, orang muda kami. Tuhan berkati mereka, tambahkan kesetiaan mereka untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mencari kehendak Tuhan bagi hidup mereka. Dan juga mereka boleh melihat setiap talenta yang Tuhan berikan. Mereka boleh persembahkan untuk melayani-Mu Bapa dalam masa muda mereka.
Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk semua program kami di tempat ini, Engkau pun memberkati. Engkau pun akan menolong Bapa semua rencana di akhir tahun ini Tuhan, ada banyak kegiatan yang akan dilakukan. Baik hari ulang tahun Korops ini, juga hari ulang tahun Balak Selamatan. Kami serahkan semuanya Bapa kepadamu. Biarlah Tuhan pun memberkati mereka yang diberikan tanggung jawab. Kami juga berdoa persiapan kami untuk Natal. Terima kasih telah dipilih ketua-ketua untuk menangani pelayanan ini Bapa. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Terima kasih mereka mempersembahkan hidup mereka untuk melakukan pelayanan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang telah setia untuk melakukan semua tugas panggilan mereka. Mereka telah melakukan tugas-tugas mereka untuk datang beribadah di mana telah ditetapkan sekian puluh tahun ibadah-ibadah di tempat ini. Biarlah kami selalu rindu untuk menghadirinya Bapa. Kami serahkanlah semua jemaat-Mu Tuhan. Tuhan tolonglah mereka untuk tetap mendukung pelayanan Tuhan melalui kehadiran mereka dalam setiap ibadah yang telah ditetapkan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk semua program merenovasi rumah Tuhan dan juga rumah di mana ada hamba-hamba-Mu tinggal di tempat ini. Tuhan juga memberkati Bapa. Semua para tukang yang bekerja pun Tuhan berkati. Kami terus berdoa untuk mereka yang rela memberikan persembahan mereka untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami tidak mengenal mereka, tapi Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Biarlah Tuhan kembali juga memberkati kehidupan setiap pribadi dan rumah tangga mereka. Sersan Mayor Korops kami Bapak Yupito yang menangani, Tuhan berkati dia. Terima kasih untuk pengorbanannya dalam pelayanan. Dan tentu Tuhan juga dia harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya sendiri. Biarlah Tuhan beri dia kekuatan, kemampuan, hikmat Tuhan. Engkau jamah hatinya Tuhan, berikan dia senantiasa ketenangan dan sukacita dari Tuhan. Hikmat Tuhan turun atas hidupnya. Kami tahu Tuhan tidak mudah menghadapi pelayanan-pelayanan dengan orang banyak, dengan berbagai macam keinginan dan kemauan, kerinduan untuk yang terbaik di pelayanan di sini. Biarlah Tuhan hikmat-Mu selalu atas kehidupan hamba-Mu. Berkati juga usaha pekerjaannya, rumah tangga, anak-anak, mantu, cucunya diberkati Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat Tuhan. Engkau satukan kami Bapa, bergandengan tangan untuk terus memajukan pelayanan Tuhan di tempat ini. Karena pada satu saat Tuhan datang kembali, kami diminta pertanggungjawaban untuk Tuhan. Apa yang telah kami kerjakan selama kami di dunia ini. Apa yang telah kami kerjakan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan, Kau taruhkan kesetiaan di hati kami. Engkau taruhkan kasih-Mu, cinta kami untuk Tuhan. Sehingga apapun tantangan yang kami hadapi dalam pelayanan ini, kami percaya saat kami melakukan dengan cinta kasih kami kepada Tuhan, maka semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kami dan juga bagi pelayanan di tempat ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk konser Haleluya yang akan dilaksanakan di kota Surabaya ini. Tuhan juga memberkati semua panitia, Tuhan tolong. Tuhan beri kami kerjasama yang baik. Dana-dana yang diperlukan kami percaya juga Tuhan menyediakannya. Bapa di sorga, tak lupa kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang keluar kota dan juga mereka yang ada di luar kota dengan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Kami ingat Dr. Eda ada di Labuan Bajo. Kami ingat keluarga Tobias di Jakarta, Saudara Dana, Tuhan juga memberkati mereka. Ada yang lain yang hanya sementara mereka pergi keluar kota, Tuhan juga menyertai mereka hari ini. Terima kasih perhatian mereka, mereka tetap mengingat pelayanan-Mu dengan segala apa yang mereka miliki. Mereka selalu mengingat pelayanan Tuhan di tempat ini, bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani. Doa kami Bapa, biarlah berkat Tuhan juga tercurah atas hidup mereka. Damai sejahtera Tuhan atas hati mereka. Walaupun mereka jauh dari keluarga, jauh dari sahabat-sahabat mereka, tapi kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan memberkati. Tuhan pulihkanlah Bapa. Berkati pemimpin kami, presiden, wakil, semua jajarannya, Tuhan pun tolong.
TNI Polri Tuhan pun tolong mereka dalam menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan dalam institusi mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk kota Surabaya, berkati pemimpin di kota ini. Terima kasih ada pelayanan di sini yang terus juga diberkati melalui pemimpin-pemimpin yang ada di kota Surabaya ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, kami siap dengar firman-Mu. Roh Tuhan berbicara kepada kami, penuhi kami Bapa, supaya kami pulang dengan berkat surgawi dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyembah Tuhan lagi. Ada satu penyembahan yang mengatakan bahwa kalau ku hidup, biarlah kita mau hidup hanya bagi Tuhan. Karena Engkaulah kebenaran yang selalu menguatkan setiap kehidupan kita. Ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, kita memiliki satu tujuan yang pasti. Dialah sumber berkat, sumber kekuatan yang selalu memberikan kita tenaga untuk menjalani setiap kehidupan kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya undang bangkit berdiri kembali, kita ulangi pujian ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan. Dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Bersama-sama kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih. Selama ku hidup, selama ku hidup
dalam hatimu. Kita mau katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita mau katakan, selama ku hidup, kita mau fokus untuk Tuhan. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, selama ku hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Walaupun ada persoalan, rintangan, biarlah kami hanya memandang-Mu Tuhan. Tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dengan dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada jam pagi hari ini kami boleh menghampiri hadirat Allah yang kudus. Kami telah menaikkan segala pujian dan penyembahan di hadapan hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini ketika firman-Mu dibentangkan, kami boleh mengambil komitmen. Aku tidak akan mundur apapun harganya. Ketika kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang yang terhilang, untuk menyelamatkan orang yang tersesat. Dan kami percaya Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan adalah memiliki kasih yang sempurna bagi kehidupan semua orang-orang Kristen. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga hati kami ketika haus akan kebenaran firman-Mu, jiwa kami boleh dipuaskan. Dan ketika firman itu dibentangkan, kami boleh merasakan kelegaan dan menerima jamahan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa biarlah hati dan pikiran kami disucikan. Dan khususnya kepada jemaat, boleh mempercayai bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang menolong di dalam kehidupan kami. Dan ketika hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sucikan dan lebih dahulu hati dan pikirannya. Salib yang di depan, hamba-Mu di belakang. Kuasa Allah akan bekerja, lawatan Allah terjadi, sehingga kami boleh merasakan firman itu menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan apabila masih ada roh-roh yang tidak berkenan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga firman tadi akan membawa menjadi pelita di dalam kehidupan kami dan menjadi terang dunia. Terima kasih Tuhan, bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Markus pasal yang kedua.
dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Ayat yang ke-11. "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Ayat yang ke-12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kelumpuhan itu bisa ditepis dengan kuasa Tuhan. Kelumpuhan hanya bisa ditepis dengan kuasa Tuhan. Saya masih teringat ketika 2,5 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, ketika pada saat itu ada banyak perubahan ketika kita sedang mengalami masa pandemi. Masih ingat saudara-saudara sekalian, ada brand yang cukup terkenal. Dia menjual makanan yang pada setiap jam dia selalu keluar dari restorannya menuju ke jalan raya untuk menawarkan. Siapa yang tahu itu? Pizza Hut 100 nilainya. Apa tujuannya? Ingin hidup di tengah kesulitan. Ada perjuangan yang harus dikerjakan oleh semua karyawannya. Nggak peduli itu pada saat masa pada saat puasa pun mereka pada jam buka dia juga keluar dengan cukup banyak. Kemudian pada saat jam makan juga sama dia keluar. Setelah itu dia pergi lagi, masuk lagi ke dalam restorannya. Berarti orang itu berjuang untuk melawan kesulitan. Jadi tidak mungkin ketika kita mengalami kesulitan tidak ada perjuangan. Saudara masih ingat lagi? Ini kalau Om Hendro mungkin tahu. Smackdown. Pegulat. Jangan yang aneh-aneh. Virus yang tidak bisa dilihat dengan mata, yang tidak bisa dilihat dengan stetoskop, harus pada kaca yang pembesar yang luar biasa, yang kecil sekali dan sangat kecil. Tapi ketika virus itu menyerang umat manusia, dia melakukan smackdown. Kalau dalam pegulat itu sudah pasti tahu smackdown katanya. Untuk begitu dia jatuh, bangkit. Ya betul ya Om Joni ya.
harus bangkit, ya. Tidak ada kata lain. Semuanya itu dibutuhkan perjuangan. Ketika sedang mengalami suatu masalah, ketika sedang mengalami suatu problem yang luar biasa di dalam kehidupannya, dibutuhkan perjuangan. Dan perjuangan yang apa? Apakah kita mau menggunakan kekuatan kita sendiri atau bersama Tuhan? Di belakang saya ini penyintas sebetulnya, penyintas COVID. Ya, Bapak Mayor, luar biasa. Itu butuhkan perjuangan, tanya aja. Kalau saya sempat tanya sedikit-sedikit, aduh jangan sampai suwakitnya minta ampun katanya. Ya saya sudah tahu memang suwakitnya setengah mati. Orang pilek aja susah untuk napas juga setengah mati. Jadi dibutuhkan perjuangan. Nah, pada pagi hari ini, ketika kita belajar, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita boleh belajar mengenai orang lumpuh. Kita tidak bisa lagi melihat bahwa orang lumpuh itu orang yang memang intinya pada dasarnya adalah tidak bisa bergerak. Itu kata kuncinya. Itu kan jasmaninya yang lumpuh. Tetapi yang dimaksud firman Tuhan pada pagi hari ini, lumpuh di dalam arti kata yang luas. Yang pertama, kita setelah membaca daripada ayat-ayat tadi, kita menemukan 5 kebenaran firman Tuhan. Ya. Yang pertama adalah ketika mendengar kabar. Di kota Kapernaum ketika pada saat itu Yesus. Orang lumpuh tadi sudah tahu bahwa Yesus memang selama di dalam pelayanannya selalu memberikan kesembuhan, selalu memberikan pengajaran, selalu memberikan mujizat. Dan kalau saudara baca lebih lanjut lagi, orang lumpuh tadi ditandu oleh 4 orang. Bisa jadi memang tidak dicatat dengan jelas di dalam Alkitab, tapi 4 orang itu adalah rekanannya atau saudaranya, enggak jelas. Tapi yang jelas 4 orang ini adalah orang yang sama-sama pemikirannya memiliki hati kasih seperti Kristus. Kalau enggak mungkin, ya. Coba kalau saudara baca nanti pada di ayat-ayat terakhir. Dia ditandu. Dan apa yang dilihat di situ ketika orang lumpuh dan bersama ditandu oleh 4 orang. Dia melihat keadaan di ruangan itu penuh sesak dan bakal sampai di jalanan untuk melihat dan kepingin bertemu dengan Yesus untuk melihat mujizatnya. Dia datang. Disembuh carane. Pokoknya teko. Ya. Karena yakin orang lumpuh tadi ingin disembuhkan, ada niat ingin disembuhkan dan dibantu oleh 4 yang menandu mereka. Kemudian yang kedua, subjeknya adalah orang lumpuh, ya. Kalau di dalam Alkitab tadi. Jadi dalam hal ini adalah orang lumpuh, adalah orang yang tidak bergerak di masa pandemi, khususnya orang-orang yang banyak tidak bergerak, pasti merasakan badannya sakit semua. Kalau saya bergerak terus, ya, jadi tidak terlalu merasakan. Jadi orang nggak percaya. Coba kalau ada orang yang ini takut, ini takut, ini takut, ini takut, pasti sakit semua badan. Apalagi yang dia sudah menderita penyakit stroke, dipegang aja sakit, gitu kan? Ya. Tapi pada pagi hari ini kita boleh belajar mengenai orang lumpuh, ya. Saudara ditetapkan jangan bimbang ketika saudara berjuang. Ada ketika kita kalau masuk di dalam angkatan, kalau tempo dulu ya, saya kan sering ngikut-ngikuti kayak begituan dan bertanya-tanya. Kalau orang itu sudah diterima sebagai seorang taruna, saya rasa bala keselamatan juga iya itu. Jangan ragu. Kalau ragu, pulang. Keras enggak. Karena kalau ragu percuma, pasti berdirinya di persimpangan jalan. Ya. Kemudian pada pagi hari ini kita diingatkan dengan lumpuh. Yang dimaksud dengan firman Tuhan adalah lumpuh. Lumpuh yang apa? Banyak, ya. Lumpuh imannya, lumpuh perekonomiannya, lumpuh di dalam keluarganya, lumpuh di dalam keuangannya, ya. Tapi seringkali
orang-orang dunia. Dia senantiasa ingin berjalan sendiri, berjalan sesuai dengan kemampuannya, lupa bahwa di dalam dirinya itu ada Roh Kudus. Roh yang dibantu oleh Tuhan, yang sama nilainya. Dan saya ingatkan pada pagi hari ini, jangan suka banding-banding ke. Lagunya Pak Jokowi yang dipakai itu. Ojo banding-banding ke. Rausa banding-banding ke. Ya. Bahwa pada setiap manusia yang percaya kepada Tuhan atau setiap insan itu memiliki salib sendiri-sendiri. Itu yang harus diketahui, yang harus dipahami. Ojo banding-banding ke, rausa banding-banding ke. Orang itu memiliki salib sendiri-sendiri. Dan biasanya kalau saya sering kalau memberikan kalau dulu ya sering lebih banyak kita meeting atau apa, kita kan selalu ngomong bahwa rumput tetangga selalu hijau. Ya enggak, iyalah pasti ya, karena kita harus bertarung kalau dalam manajemen itu ya. Kita kepinginnya nomor 1 ya, kan selalu lihat hijau. Padahal kalau ditekuni, didalemi, ya susah bukan main untuk menjalaninya. Dan pada pagi hari ini firman ini menentukan jangan sampai imanmu rontok. Kalau imanmu rontok, biasanya diikuti rentetan-rentetannya, itu kata kuncinya. Iman itu harus hidup. Hidupnya dari firman Tuhan, doa, dan lain sebagainya. Bisa jadi iman kita lumpuh. Saya nggak tahu seberapa banyak daripada saudara yang pada pagi hari ini sedang banyak mengalami suatu masalah. Bisa jadi imanmu lumpuh. Bisa jadi perekonomianmu lumpuh. Bisa jadi keluarganya lumpuh dan lain sebagainya. Sebab kalau enggak nantinya akan mengalami suatu tidak bergerak, macet. Bisa dihadapi pada saat ini. Kita nggak tahu hari-hari yang akan datang. Dan memang paling kata-kata yang sering didengar, sering diketahui oleh orang. Aduh, saat ini memang saya ini sudah ditakdirkan gagal oleh Tuhan. Ya kan? Kalau sudah doamu tak terjawab, aduh, aku ini gagal. Tuh, lupa bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang senantiasa memberikan waktu dan ruang bagi orang. Dan diberikan hak yang sama untuk sukses. Saya paling senang kalau saya katakan, ketika Tuhan melihat masalah saya paling senang itu. Pasti diamini. Ketika Allah sedang berbicara dan melihat masalah saya, saudara jangan pernah lihat, oh Pak Yuki itu aman-aman aja. Enggak lah, saya bilang. Kalau saya selalu orang yang mengatakan enggak aman. Mana ada di dunia aman. Jadi dalam hal ini, yang paling betul, izinkan Tuhan melihat masalahmu. Orang lumpuh tadi, belajar. Dia menggunakan terobosan yang luar biasa. Ingin bertemu dengan Yesus, ditandu oleh 4 orang. Ya. Dan kemudian kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan yang ketiga. Orang lumpuh ini membutuhkan bantuan. Ya gimana caranya kalau tidak ada bantuan? Dengan cara apa? Ya ditandu tadi oleh 4 orang. Dan 4 orang ini adalah memiliki hati yang sama seperti dengan Kristus, yaitu kasih yang sempurna. Hatinya memiliki persamaan dengan Kristus. Kemudian tidak ada kata-kata putus asa. Coba bayangin, di tengah kerumunan yang penuh orang begitu banyak ketika Yesus melakukan suatu khotbah atau memberitakan firman. Dia tidak pernah berputus asa. Maju terus dia. Sekalipun pada saat itu manusia penuh sesak,
ketika Yesus melakukan pekerjaannya. Kemudian 4 orang tadi tidak takut loh dia. Padahal itu Yesus itu. Yesus itu kan anak Tuhan yang luar biasa. Dia nggak takut kalau dia jebol bakal plafon itu, Yesus apa yang terjadi? Bisa jadi marah kan? Nggak percaya, coba aja jebol rumahnya siapa. Marahnya bukan main, salah-salah berurusan sama polisi. Rumah korup jebol. Iya toh? Itu yang kita harus pelajari lebih dalam. 4 orang tadi itu nggak takut sama sekali. Kuat imannya dia. Nggak takut kalau Yesus marah. Tahu bahwa niat daripada orang lumpuh ini akan berhasil. Memang ada risiko ketika kita berjuang. Itu harus dipahami. Tapi yakin ketika kita berjalan bersama Tuhan, perbuatan yang baik itu selalu diizinkan dan diaminkan oleh Tuhan. Kemudian kebenaran firman Tuhan yang keempat, ya. Diupayakan 4 orang tadi gimana caranya bisa bertemu dengan Yesus. Orang yang lumpuh itu sudah orang yang gak berdaya. Orang yang tidak bergerak sama sekali. Wis diapakne ae wis pasti menyerah dia, ya. Coba orang kalau stroke itu yang tak berdaya sama sekali, diapakne ae wis gak dikasih makan, gak bisa ngomong, ya wis meneng ae. Digoyang-goyang, jadi susah memang. Makanya jangan pernah menjadi menolong, harus mau menolong pada orang-orang yang susah. Tadi belajar seperti daripada orang-orang lumpuh. Mungkin hari-hari ini kita tahu bahwa kita akan mengalami banyak kelumpuhan. Kelumpuhan itu macam-macam seperti tadi yang kita jelaskan. Caranya bagaimana? Bawa kepada Yesus, datang kepada Yesus seperti orang lumpuh tadi. Kalau dalam suatu persoalan yang tak terselesaikan, biasanya gunakanlah otoritas. Kalau di dalam gereja ya hamba Tuhan. Gunakan itu. Sebab kalau Anda datang ketemu pada orang salah, istilah tambah masalahmu tambah banyak. Tapi kalau hamba Tuhan minimal sudah disumpah di dalam jabatannya, dia adalah melayani semua umatnya, terlebih daripada jemaat yang ada di sini. Dan yang perlu diketahui bahwa iblis itu membelenggu semua kejahatan, ya. Dan disitulah tempatnya sumber daripada segala sumber penyakit. Gak percaya? Saya kasih bukti. Kalau punya masalah, apalagi orang duniawi, ketika seseorang memiliki suatu masalah yang tak terselesaikan, dia tidak punya Tuhan dan tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya, tidak menuntun di dalam kehidupannya, dia pasti datang ke orang pintar. Dia pasti bertanya kepada orang pintar. Nah, disitulah tempat salah-salah dan sebagainya. Pasti salah. Karena dia memberikan dunia yang nyata. Tuhan yang kita sembah enggak. Tuhan yang berkuasa. Yang menguasai kehidupan kita. Dan yang terpenting adalah hati kita senantiasa dikuatkan oleh firman-Nya dan boleh mengalami kehidupan yang baru. Jadi kalau kita boleh belajar orang lumpuh tadi, sangat luar biasa. Saya cukup mengerti ini sebetulnya. Ketika saya sekolah minggu pun menjadi guru sekolah minggu juga demikian, ya. Jadi kita bagaimana caranya bahwa orang yang ketika tak berdaya dipandu oleh teman-temannya atau saudara-saudaranya bertemu dengan Yesus, mengalami suatu perubahan, yaitu kesembuhan. Kemudian kebenaran firman Tuhan yang kelima, iman yang teguh. Iman yang teguh itu sangat dibutuhkan pada setiap orang. Sampai pada dengan saat ini, 4 orang yang memikul orang lumpuh tadi, ya, imannya itu tetap teguh, gak bergoyang dia. Sekalipun penuh wis mbok carane diterobos. Dibuka plafonnya, berani.
Gak ono wedine ya dalam bahasa Jawanya. Dan Yesus tidak marah. Tapi apa yang dikatakan di situ adalah kalau kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 31-33 ya, saya coba baca. Buka Yohanes 3. Oh, ngantuk. Yohanes 3. Enggak bisa. Oke, saya baca ya. Yohanes 3. Ini bangunnya tadi jam berapa ini? Di dalam Yohanes 3, coba dibuka ya. Yohanes 3, 31 sampai 33. Ya. Di situ dikatakan Yohanes 3 ayat 31 hingga 33 ya. Di situ dikatakan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata di dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ayat 32, ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Ayat 33, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Nah, ini ada hubungannya sebetulnya ya. Jadi yang datang dari atas itu adalah perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ya kan? Gimana caranya? Sudahkah kita semua hidup baru? Menerima Tuhan. Dan biasanya yang datang dari atas itu apa? Banyak, ya. Berkat Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan, ya. Kemudian rumah tangganya diberkati oleh Tuhan seluruh isinya, ya. Kemudian apa yang perkara-perkara yang ada di bumi, ya, keserakahan misalnya. Kemudian sakit hati, banyak toh orang sakit hati, ya toh. Kemudian tangisan dengan linangan air mata karena pegel hatinya, ya. Jadi itulah yang keadaan di dunia. Dan ketika anak-anak Tuhan diberkati, melayani Dia. Itu pesannya sebetulnya. Dan jadilah orang-orang yang bersaksi kepada Tuhan. Dan di dalam Rasul Paulus di situ dikatakan ya, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ketika kita membawa semua persoalan kita kepada Tuhan, berkat Tuhan itu terpenuhi. Jangan pernah lagi memikirkan perkara-perkara yang ada di bumi, tapi ketika saudara memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang di bumi akan dilengkapi. Di dalam pembacaan tadi ya, di dalam kitab Markus di pasal yang kedua, di situ dikatakan pada intinya bahwa seorang itu harus memiliki iman yang teguh sekalipun pada saat menderita suatu penyakit. Dan Tuhan yang bilang apa? Dosamu diampuni. Dan ditutup apa? Di dalam ayat yang terakhir. Tuhan memberikan kemenangan. Yang terpenting, jika masalahmu dilihat oleh Tuhan, pastikan jawaban itu sudah disediakan oleh Tuhan. Jangan berputus asa lagi. Pakailah cara-cara baru. Seperti orang lumpuh tadi. Tidak pernah mati akal. Dia menggunakan ditandu oleh 4 orang, berani menjebol plafon. Sehingga mereka boleh mengalami si orang lumpuh pulang. Angkat tilamnya. Dan lalu dia berjalan menerima kesembuhan. Firman Tuhan saya sudahi. Dan saudara akan mengetahui, belajar daripada orang lumpuh. Orang lumpuh yang sudah disembuhkan tadi. Yang pertama adalah di hasil akhir kemenangannya adalah dia menerima anugerah Tuhan. Dia menerima perkenanannya karena hati yang sama dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, dia menerima damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Inilah firman yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada waktu dan tempat akan dipimpin oleh Bapak Mayor. Haleluya. Baik, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan.
untuk meraih sebuah kemenangan maka perlu namanya sebuah perjuangan. Itu kan menjadi keyakinan kita. Kisah tadi kan menjadi sebuah yang menarik saudara-saudara sekalian. Saya pernah khotbahkan bagian ini. Saudara bisa bayangkan bagaimana perjuangan dari seorang lumpuh itu jelas tadi ya. Saya pikir tidak hanya mengangkat orang lumpuh itu kan nggak mudah gitu. Orang yang nggak bisa bergerak itu kan diangkatnya berat. Ibu saya pernah sakit gitu ya, nggak bisa apa-apa gitu. Saudara bisa bayangkan itu mau angkat saja itu ke kamar mandi gitu tuh bisa 2-3 orang. Paling ibu saya nggak terlalu gede, kecil aja gitu. Tapi berat sekali karena itu orang lumpuh. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana mereka mengangkat dari bawah ke atas. Itu kan sebuah perjuangan. Perjuangan kedua saudara-saudara, membongkar atap itu kan nggak mudah gitu. Waktu saya bangun merombak sebuah rumah menjadi satu rumah korup saudara-saudara sekalian, maka dia minta membongkar aja bayarnya 5 juta. Kok mahal Pak? Risikonya besar Pak katanya. Karena kalau bongkar itu kalau jatuh itu bisa mati gitu loh. Justru bisa bayangkan membongkar atap, menurunkan orang yang lumpuh itu, tidak hanya mengangkat lalu membongkar atap, menurunkannya. Saya nggak tahu mereka sudah bawa peralatan yang lengkap enggak gitu ya. Ini perjuangan. Gitu. Tetapi saya percaya dan meyakini bahwa perjuangan itu pada akhirnya memperoleh kemenangan. Dan itulah hidup saudara-saudara sekalian. Ya kan? Datang ke gereja pagi itu perjuangan. Saya terinspirasi dengan Bapak dan Ibu Sur ya. Saya pikir nih orang tua kita ini udah tua-tua tapi semangatnya untuk beribadah. Saya kadang-kadang malu, mungkin orang muda harus malu saudara-saudara. Kalau orang tua kita nih loh, gitu. Berjuang untuk semangat datang beribadah gitu. Kita yang masih kuat dan sehat tuh susah gitu, ya kan? Naik Grab, ambil Grab, naik Grab. Aduh itu nggak gampang itu. Itu perjuangan. Gitu. Dan ini menjadi panutan yang penting bagi kita orang-orang tua kita di tempat ini gitu. Bagaimana kita sebagai orang-orang muda, anak-anak muda, kalau GPS kita susah datang gitu loh. Kita malas gereja gitu. Belajar dari semua hal yang kita lihat. Gitu. Dan ini perjuangan yang gak mudah kita lewati. Dan saya percaya orang yang berjuang, orang yang setia, gitu ya, ini akan meraih kemenangan. Saudara lihat aja kita yang hadir pada pagi hari ini misalnya. Kemana yang lain? Ya kan? Apakah kita hanya datang pada bulan-bulan Desember maka penuh gerejanya? Nah ini kan harus menjadi perenungan. Kita nggak banyak kakaknya di gereja ini, tapi kita coba melihat bahwa mari kita belajar gitu dan lihat segala sesuatu, meninggalkan kesibukan pada hari Minggu, pada jam ibadah dan kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan seperti khotbah tadi katakan bahwa itulah yang akan Tuhan beri kemenangan. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Ada sebuah pujian mengatakan kemenangan terjadi di sini. Dan Tuhan mau siapkan itu bagi saudara dan saya. Sebagai opsir juga kadang-kadang kami juga harus melihat orang-orang tua ya, opsir-opsir pensiun yang begitu semangat. Kadang usia mereka harus ada di rumah gitu loh. Tapi mereka masih tetap gak bisa tinggalkan gereja. Dan perjuangan itu telah memperoleh hasil yang baik. Mari renungkan saudaraku, kita bisa menentukan hidup dari firman dan juga dari orang-orang di sekitar kita. Masalah gak pernah berhenti. Tapi kalau mujizat terjadi untuk orang yang lumpuh itu, dan Tuhan menghargai dan melihat sebuah perjuangan, dan saya mau katakan bahwa mujizat itu terjadi sampai hari ini. Waktu saudara datang bangun pagi-pagi hari, meninggalkan semua apapun dan saudara pergi datang beribadah, bertemu dengan Tuhan seperti orang-orang itu. Saya mau katakan saudara diberkati. Saya pernah bilang bahwa orang di Kapernaum itu kan pengangguran. Yesus datang pada siang hari, mereka orang nelayan, mereka kerja di pantai, tangkap ikan untuk hidup mereka. Tapi pada waktu Yesus ada di tempat itu maka beribu-ribu orang datang sampai rumah penuh. Karena Yesus datang dan mereka mau bertemu dengan Tuhan. Tinggalkan pekerjaan-pekerjaan mereka seorang nelayan. Lagi tangkap ikan, jala ikan mereka tinggalkan. Dan mereka pergi ke rumah itu, saudara-saudara sekalian. Gimana kita melihat sebuah ibadah dalam hidup kita? Oh hari ini ada pertemuan ini ada job penting ini nih. Ini ada klien mau diketemu ini, ada ibadah. Oh nanti dulu ibadahnya lah.
ketemu klien dulu, ini uang nih, cuan ini gitu loh. Oh ini ada pesta ini, aduh gak bisa ditinggalkan, nanti dulu lah, gerejanya nanti dulu aja, ke pesta dulu. Kan konsep kita kan seperti itu. Tuhan gak hargai saudara sekalian. Kita pengkhianat terhadap Tuhan. Mari coba lihat kepentingan Tuhan. Waktu 1-2 jam bertemu dengan Tuhan. Di Kapernaum itu gak lama mereka datang, gak 1 harian. Dan mereka meluangkan waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Tanamkan dalam diri kita. Gereja ini saudara sekalian. Saudara lihat. Mari lihat hidup ini. Mari kita nyanyikan pujian ini. Saya mau ajak saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Lihat Tuhan, bahwa setiap perjuangan permasalahan kita hadapi, maka ada kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kita. Ada waktu untuk kita berdoa saudara-saudara sekalian. Di bangku anugerah saudara lakukan itu. Di tempat dudukmu boleh lakukan itu saudara-saudara sekalian. Katakan sama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ada waktu-waktu yang baik untuk kita berdoa saudara sekali. Saya akan ulangi pujian ini sekali lagi. Kalau saudara mau berdoa, lakukan itu hari ini. Di bangku anugerah, di tempat saudara-saudara sekalian, berdoalah kepada Tuhan. Menjalani hidup ini saudara-saudara sekalian penuh perjuangan, tapi kita percaya bahwa kemenangan Tuhan siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya. Kita ulangi pujian ini saudara-saudara sekalian. Mari kita masuk dalam doa-doa kita. Berdoalah kepada Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di
Saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Kita akan ulangi dengan lembut kor ini. Kalau saudara mau maju di bangku anugerah, lakukan itu. Ingin berdiri tempat duduk pun lakukan itu. Dan terimalah hari ini kemenangan daripada Tuhan. Apapun yang saudara hadapi, terimalah bahwa ada kemenangan yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kita. Naikkan kurnya sekali lagi, saudara mau datang di bangku anugerah, lakukan itu. Ingin berdiri di tempat pun lakukan itu. Katakan sama-sama, aku percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tempat ini. Tanamkan dalam hati dan dirimu. Jangan pernah takut dengan apapun kau hadapi. Berjalan dalam perjuangan bersama dengan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di sini. Kami percaya Tuhan bahwa di mana Engkau hadir, maka di situ ada kemenangan yang Tuhan beri. Dan itu yang terjadi atas orang lumpuh di Kapernaum. Bagaimana Tuhan hadir di tempat itu. Dan mereka merespon kehadiran Tuhan. Dengan datang bertemu dengan Tuhan. Maka Tuhan menyatakan kemenangan atas kelumpuhannya. Kami percaya bahwa Yesus yang hadir di waktu itu Allah Yesus yang ada, yang kami sembah hari ini. Kami percaya hadir di tempat ini. Kalau kami datang dengan doa-doa kami kepadamu Tuhan, kami datang dengan apa yang ingin kami sampaikan dan naikkan kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan mendengar doa-doa kami. Tuhan memberkati, Tuhan menjawab setiap apa yang menjadi harapan-harapan kami. Kiranya hari ini setiap doa-doa ini naikkan, baik umat-umatmu yang ada di bangku anugerah, mereka yang ada berdoa kepada mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan nyatakan kemenangan atas hidup mereka. Apapun yang mereka doakan hari ini kepadamu Tuhan. Kehidupan mereka, pribadi, pendidikan, pekerjaan, rumah tangga, kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan beri mereka kemenangan. Terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih semua kami sudah melayani Tuhan. Baik Henry yang memimpin ibadah, Tuhan memberkati dia dalam panggilannya sebagai ketua GPS, sebagai orang muda. Tuhan beri dia terus kekuatan dan kesehatan. Pekerjaannya diberkati. Tuhan beri dia hikmat Allah, sehingga dalam masa mudanya dia menjadi garam dan terang bagi semua orang, khusus dalam pelayanan Tuhan di Korps 2 Surabaya ini. Hamba juga berdoa bagi Bapak Yupiter menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga berkati dia sebagai Opstir setempat, sebagai sersan Mario Korps, diberkati dia oleh Tuhan. Kiranya Tuhan tolong pekerjaan, keluarga, juga pelayanan tempat diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk semua kami yang melayani sebagai singers. Hamba juga berdoa diberkatilah mereka Tuhan. Yang kehidupan mereka dalam apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, dalam kehidupan rumah tangga mereka, usaha-usaha mereka diberkati Tuhan. Para pemain musik hamba berdoa juga diberkati Tuhan. Kiranya mereka terus diperlengkapi dengan talenta dengan luar biasa untuk terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam pelayanan mereka. Kiranya kehidupan pribadi mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Yang mengatur sound system berdoa diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan dalam semua kehidupan.
dan apa yang diperlukan, dibutuhkan oleh Tuhan. Yang ngobrolnya LCD yang berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati juga Tuhan. Dan juga tim kolektan Tuhan berkati. Kiranya setiap kehidupan mereka, masa muda mereka, rumah tangga pekerjaan mereka pun diberkati oleh Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati kami hamba-hamba-Mu. Terpujilah Tuhan. Demi kami sudah berucap di surga. Haleluya. Amin. Amin. Nah, yang berulang tahun saudara-saudaraku pada bulan-bulan ini, pada minggu ini tanggal 21 Saudara Devi, tanggal 23 Bapak Agung Setia Budi. Itu yang berulang tahun pada sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara yang berulang tahun. Hari ini ada sekolah minggu, tetap ada ya Pak Budi ya. Sekolah minggu ada, lalu ada ibadah PKP dan Wasda ya, bersama-sama gabungan ya. Kita bicara tentang keselamatan dan orang mati itu selamat atau nggak selamat, kita lihat baik gimana dan sebagainya. Kita akan belajar nanti. Lalu ada ibadah tebusan sore hari. Saya mohon juga kehadiran kita dalam ibadah tebusan saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama dalam gereja Tuhan di tempat ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ada itu penjualan apa itu? Oh, nasi kota, yang pesan nasi kota ya. Yang pesan, bukan ambil. Yang pesan ya. Catatannya yang pesan. Juga punya nasi kota, soalnya ngantri nasi kota ya. Tumpur nih panitia konsernya nanti. Yang pesan ya, yang pesan nasi kota, yang sudah mesan nasi kota, sudah ada nasi kota di situ. Lalu ada pesanan kedua lagi ya, boleh minggu depan ya. Catering minggu depan. Oh, formnya kenapa? Oh, formnya ada, pemesanan untuk catering ya. Ada formnya, pesan babi apa, babi guling apa itu semua. Situ ada, sudah bisa pilih. Tapi hari ini yang untuk nasi kotak, yang pesan nasi kotak ada di belakang ya. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Mari kita berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah ini. Bapa di surga, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena kami sudah boleh beribadah kepadamu. Kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan juga setiap hal yang boleh kami lakukan sepanjang minggu ini, kiranya semua diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk semua ibadah yang kami lakukan, Tuhan juga berkati sepanjang minggu ini. Tuhan akan tolong, baik hari ini ada ibadah sekolah minggu, ada ibadah wasda dan PKP dan tebusan, juga ada rapat membangun kami lakukan. Tuhan memberkati sehingga Tuhan kami boleh hadir dalam ibadah-ibadah tersebut. Juga semua kegiatan jemaat umat Tuhan pada sepanjang minggu dengan pekerjaan dan usahanya, Tuhan memberkati mereka. Yang berulang tahun Saudara Devi dan juga Bapak Agung, Tuhan juga berkati mereka. Kiranya pada minggu ini di mana mereka bertambah usia, kiranya mereka beri sukacita, berkat dan kebahagiaan dalam kehidupan pribadi, keluarga dan rumah tangga mereka. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Inilah doa kami. Kami berterima kasih untuk semua kehadiran kami pada hari ini, baik dalam gerejamu, lewat online. Tuhan juga berkati mereka semuanya. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian.